Pemirsa, aktivis LGBT se-ASEAN bersiap-siap menggelar pertemuan di Jakarta. Rencana itu menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia yang mendesak pemerintah agar menolak izin pertemuan tersebut karena bertentangan dengan norma-norma agama dan kebangsaan. Aktivis LGBTQ dari sejumlah negara di Asia Tenggara bersiap-siap kumpul di Jakarta. Perhelatan mereka diberi nama ASEAN Queer Advocacy Week, Pekan Pertemuan Advokasi Kaum Queer atau penyuka banyak gender. Yang diundang aktivis di Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Perhelatan ini rencananya digelar di Jakarta pada 17 sampai 21 Juli 2023. Penyelenggaranya ASEAN Soji Caucus, organisasi yang berpayungkan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Arus Pelangi dan Forum Asia menyatakan ikut menggelarnya. Rencana ini menuai kecaman dari Majelis Ulama Indonesia. Perbuatan kaum LGBTQ dengan berbagai wujudnya harus ditindak, apalagi jika mereka mengkampanyekan perilaku menyimpang itu. Pertemuan bila diadakan di Indonesia itu kan jelas campaign. Jelas Indonesia itu negara republik yang berdasarkan agama. Yang religius, bukan berdasarkan agama. Negara yang religius, artinya negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa. Makanya di dalam Pancasila, sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang maha esa. Ya kan? Nah, manifestasi dari ketuhanan yang maha esa itu adalah apa? Ya menghargai manusia. Manusia itu cuma dua, laki dan perempuan, kan begitu loh. Jadi kalau ada yang lain itu berwarna gitu, pelangi-pelangi gitu, ya cukuplah sana di Amerika saja kan gitu loh. Kalau di Indonesia, ya mohon maaf itu kan bertabrakan dengan nilai-nilai dan kultur Indonesia yang religius, kan gitu loh. Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah agar tidak mengizinkan kegiatan yang direncanakan komunitas LGBTQ itu karena melanggar norma-norma agama dan kebangsaan. Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Komunitas LGBT se-ASEAN mengumumkan akan menggelar pertemuan di Jakarta. Pengumuman ini beredar di jagat maya. Rencana perhelatan ASEAN Queer Advocacy Week, Pekan Pertemuan Advokasi Kaum Queer atau penyuka banyak gender dari negara-negara ASEAN akan digelar pada 17 sampai 21 Juli 2023 mendatang. Ya, lantas pemirsa apa komentar dari MUI atas rencana ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Ketua MUI bidang Ukhwah dan Dakwah, yaitu ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, MUI sudah jelas bahwa menentang adanya pertemuan tersebut di tanah air. Lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh MUI? Saya ingin mengikuti dengan kerangka nahi mungkar. Jadi nahi mungkar itu kalau fadlul ghair biyadih. Jadi kalau punya kewenangan, kita harus mengubahnya dengan tangan, dengan kewenangan tangan kita. Karena MUI tidak punya kewenangan, maka level kedua kemungkaran kita ya ghair bilisani, dengan lisan, dengan omongan. Maka saya mentweet, saya menyampaikan, begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain menyampaikan, tentu meminta kepada pihak terkait yang berwenang untuk menggagalkan, berwenang untuk memberi izin, yaitu pemerintah dan aparat untuk tidak mengizinkan, agar menolak, karena ini bertentangan dengan norma Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak ada. Pendek pengetahuan saya, agama-agama yang perbolehkan LGBT itu tidak ada. Begitu juga ketika kita bicara soal budaya kita, itu belum ada sebelumnya budaya-budaya kita yang perbolehkan. Kalau Islam itu udah jelas. Kami juga menfatwakan tahun 2014 berkenaan dengan LGBT ini, bahkan bisa lebih bahaya daripada perzinahan. Dan buktinya sudah ada yang digambarkan dalam Al-Quran tentang kaum Lut. Nanti yang diberi azab bukan yang pelaku saja, tapi orang di sekitarnya. Maka kami melakukan nahi mungkar begini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Sehingga norma Pancasila tidak sesuai, norma agama tidak sesuai, norma budaya tidak sesuai. Ini sudah kita menyebutnya dalam fatwa itu adalah penyimpangan atau kelainan.
Oleh karena itu saya sepakat tadi dengan di Garut itu bukan diberhangus, tapi disayangi mereka. Mereka ini tidak sadar kalau itu adalah penyimpangan. Sayangi mereka sampai ada kesadaran. Kalau nanti sudah kesadaran bahwa ini adalah penyimpangan, kita bina mereka, luruskan mereka kepada jalan yang memang benar, bahwa Allah menciptakan laki perempuan. Di dalam Islam ada khunsya memang, tetapi itu bukan diciptakan dan bukan dipelihara, tapi harus memilih dan diobati apakah dia laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, yang kedua kita adalah bilisani, kita menyampaikan pihak terkait, kita berkoordinasi, bahkan barangkali yang paling dekat sebagai ketua Dewan Pertimbangan kita adalah Wapres. Dewan Pertimbangan MUI adalah Wapres, itu kita akan sampaikan kepada Wapres. Kalau memang dirasa perlu, kalau ini terus memaksakan harus di Jakarta, kita ketemu dengan Presiden yang memang berwenang, mempunyai tanggung jawab bagaimana menjaga Pancasila, menjaga stabilitas sosial, dan juga kebebasan beragama. Karena tidak boleh kebebasan beragama itu merusak terhadap keutuhan atau nilai-nilai agama itu sendiri. Oke, Yai tadi kan sudah bilang akan berkoordinasi. Nah, koordinasi ini apakah sudah ada respon dari pemerintah soal hal ini? Apakah akan memban atau melarang atau bagaimana? Belum ya, kita sendiri baru kontak-kontak saja. Mudah-mudahan dengan kita bersuara di media ini sudah bisa menggagalkan dan bisa diakomodir lah oleh pihak pemerintah. Tapi kalau memang nanti ternyata belum diakomodir, belum ada reaksi di pemerintah, tentu kita ada langkah-langkah berikutnya. Sebagai shadikul hukumah, sebagai kita mitra pemerintah, kita akan menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Sebagai khadimul ummah, kita akan menyadarkan kepada umat untuk menolak, memprotes. Kita punya hak untuk bersuara, menolak hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, bertentangan dengan falsafah bernegara kita, bertentangan dengan agama kita. Dalam kerangka dakwah itu namanya nahi mungkar. Selain kita juga mengajak pada kebaikan untuk amar ma'ruf itu. Jadi kami sampai sekarang memang belum melakukan langkah konkret, melakukan pertemuan atau koordinasi. Kami baru merespon karena ini kita baru mendengar di media juga. Tetapi memang di media tidak boleh dibiarkan. Khawatir masyarakat menganggap ini sebuah kebenaran. Khawatir dianggap masyarakat ini dianggap lumrah. Dalam fatwa kami dan seruan kami jangan sampai ini dianggap normal. Yang apalagi dilegalkan. Ini harus diantisipasi sehingga mulai dari awal munculnya LGBT, kami nggak berhenti-berhentinya. Setiap muncul ya kita jawab. Khawatir ada yang salah paham atau anak muda itu ngikutin tren bahwa ini dianggap kebenaran karena isu internasional atau desakan dari luar sangat kuat tentang LGBT ini. Dan herannya kita ajak menikah baik-baik itu kan tidak kampanye amat-amat ya. Artinya kita paling cuman walimah saja gitu. Nggak ada komunitas. Bahkan mungkin kita ini dianggap legal di kita poligami dengan ikuti undang-undang. Itu pun juga tidak ada kampanye besar-besaran meskipun itu halal. Ini sudah jelas tidak halal kok dikampanyekan. Itu kan keterlaluan sebenarnya. Dalam kerangka budaya dan dalam kerangka menjaga keutuhan dan falsafah dan nilai kehidupan kita bernegara ini berbangsa yang landasan kita adalah agama, karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kiai, kalau seandainya acara ini jadi digelar di Jakarta, apa efeknya terhadap pelaksanaan acara ini? Ya pasti efeknya besar. Pertama adalah bagi kami umat Islam, membiarkan kemungkaran tampak dan disiarkan. Itu tidak boleh. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemungkaran yang ada lalu kita tidak ingkar. Makanya minimal kalau nanti lisan kita sudah ditutup tidak bisa berfungsi apa-apa, minimal hati kita tidak boleh menerima bahwa pertemuan itu sebuah hal yang baik, suatu yang legal, suatu yang dibenarkan secara agama, minimal hati. Dan itu ataful iman, itu iman yang paling rendah. Tapi selama kami masih punya sarana bersuara, apakah bersuara berbisik-bisik kepada pihak terkait, pemangku kebijakan, aparat, dan pemerintah, atau kita bisa bicara secara yang dibantu oleh TV1 pada sore hari ini melalui media sehingga bisa didengar oleh pemangku kebijakan meskipun tidak secara langsung bahwa kami menolak, kami menyampaikan ketidaksetujuan adalah perintah agama. Dan ini adalah perintah kita bernegara di negara yang demokrasi seperti di Indonesia adalah punya hak untuk menyampaikan suara dan aspirasi dan kami tidak akan melakukan kerusuhan, tidak. Tetapi pemerintah harus mengerti bahwa kita harus dijaga ketenangan dan dijamin agama kita untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu efeknya nantinya bagi yang tidak ngerti agama atau orang yang sudah punya kecanduan kelainan itu menemukan momentumnya
menemukan sarananya untuk mengekspresikan. Padahal kita ingin mengajak bahwa orang yang tidak punya orientasi pada lawan jenis, atau orang yang punya orientasi dengan seks sejenis, atau orang bahkan tidak orientasi seks sejenis tapi melambai, ya, kalau laki-laki itu menjadi kayak perempuan, yang perempuan bagaikan laki-laki, itu disebut dengan tasyabbun nisa birrijal dan tasyabbur rijal bin nisa, itu sudah haram dan kita harus menyampaikan kepada publik, apalagi sampai melakukan umpamanya seperti naudzubillah min dzalik, ya, seperti halnya sodomi, itu di dalam kerangka Islam itu tidak kalah bahkan lebih berat ya hukumannya daripada perzinahan itu yang kita sudah jelas dilarang di Indonesia. Oleh karena itu ini penting untuk kami suarakan untuk memastikan bahwa agamawan, ulama, ustadz itu punya kepedulian terhadap bangsa ini. Yang kedua itu didorong oleh rasa keagamaan. Agama kita, identitas agama ini bukan dibenturkan dengan agama lain, tetapi untuk mengisi nilai-nilai yang akan menjadi tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang saya ingin sebutkan, bedanya identitas politik dengan politik identitas. Artinya kita politik keadaban yang akan kita berikan kepada masyarakat dan bangsa ini, bagaimana nilai-nilai agama yang kami yakini memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan ini LGBT tidak maju. Pertama, ya jelas tidak maju, tidak ada kelahiran kalau itu orang pasangan sejenis. Itu sudah pasti. Yang kedua, itu pasti juga melahirkan penyakit-penyakit. Yang sampai sekarang tidak ditemukan obatnya, menurut sebagian cerita ahli kesehatan, itu gara-garanya adalah dari LGBT. Dari Sodom melahirkan HIV/AIDS. Dan yang ketiga, itu pastinya adalah kesehatan. Artinya ongkos untuk membiarkan mereka untuk berekspresi, ongkosnya nanti dengan biaya kesehatan sebagai anak bangsa itu akan lebih mahal. Jadi sebenarnya kepedulian kami itu bukan karena semata-mata membenci, nanti dianggap membenci, tidak. Semata-matanya adalah demi bangsa dan negara, dan itu dikuatkan dengan spirit keagamaan. Saya yakin semua agama tidak ada yang setuju dengan LGBT. Dalam beberapa diskusi kami tidak ada agama-agama yang setuju dengan LGBT. Baik, Kiai, apakah dari analisa Kiai, apakah posisi negara kita masih kurang tegas terhadap komunitas-komunitas seperti ini sehingga mereka sampai berani begitu merencanakan mengadakan acara di Indonesia? Iya, saya pikir pemerintah masih berdalih dengan aturan yang belum tegas. Di KUHP kita yang baru pun juga belum menegaskan tentang LGBT yang lebih tegas seperti yang diharapkan oleh kami. Saya berharap bisa seperti di tadi Kabupaten Garut, di KUHP juga nanti bisa disempurnakan, bahkan ada undang-undang melengkapi dari KUHP itu yang bisa menjerat terhadap sejenis. Sehingga perbuatan sejenis dalam hal ini tidak kalah dengan perbuatan perzinahan untuk dihukum dan untuk dibatasi, bahkan untuk ditolak, dilarang sepenuhnya. Tapi karena ini dianggap adalah bagian dari penyakit, ya, ketidaknormalan, kami tidak harus mengingkari terhadap realita ada orang yang punya kecenderungan berbeda. Yang kami tolak adalah semua bentuk penyimpangan itu kemudian diakomodir dan dikampanyekan. Tetapi orang yang terkena penyakit memang itu bawaan dan seterusnya, Allah memberikan ketidaknormalan itu. Mohon maaf barangkali ini dianggap kasar, maka tidak normal. Karena kalau masih menggunakan bahasa-bahasa yang halus, ya, eufemisme itu kadang-kadang masih dianggap benar gitu loh. Maka kami menyampaikan, mohon maaf sekali-kali saya menyampaikan ini ketidaknormalan ini kalau dibiarkan, maka anak-anak yang sudah ada benih-benih ketidaknormalan itu, dia akan menemukan momentumnya bahwa itu dibenarkan gitu, bukan ingin berubah untuk menjadi jenis, ya, yang semestinya, yang hakiki. Ya kalau laki-laki ya laki-laki, ya kalau perempuan perempuan. Islam mengenal dua identitas itu, tapi tidak mengingkari bahwa di antara kedua identitas jenis kelamin itu ada kelainan yang Allah, ya, uji hambanya ini, dan kita berupaya untuk meluruskan dan menyehatkan mereka menjadi orientasi yang benar. Baik, terima kasih Yai, semoga ini bisa didengar oleh pihak pemangku kebijakan agar bisa mengantisipasi adanya acara-acara seperti ini. Terima kasih Yai sudah bergabung sama kami. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.